Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Sore. Sore. Kembali lagi dengan saya Java Jutsu. Kali ini tidak di kamar lagi, tidak di lobi asrama lagi, namun kita di MSU. Jadi mohon maaf kalau banyak intervensi suara-suara ya. Tapi insya Allah teman-teman kedengaran lah suaranya. Nah, kali ini Java Jutsu membahas mengenai pembahasan kuis. Ini video atas permintaan dari Pak Zani untuk membantu teman-teman lebih memahami mengenai pembahasan kuis yang harga emas yang naik tiap tahunnya dan berhenti looping sampai harga emas 2 kali lipat dari harga awal. Dan langsung saja lah kita identifikasi dulu lah yang pertama. Bismillah. Nah, pertama identifikasi. Jadi harga emas awal itu ceritanya nih $500. Nah, harga emas itu naik tiap tahun sebesar berapa? 14%. Kemudian di kasus seperti ini tidak ada inputan dari user, jadi tidak ada inputan satupun. Namun keluaran yang diminta oleh kasus ini yaitu pada tahun keberapa harga emas menjadi 2 kali semula. Nah, berarti dalam arti lain berapa? Kira-kira $1000-an. Namun tidak eksak, yang penting minimal 2 kali dari harga awal. Nah, ketika sudah lebih dari atau sama dengan $1000, harga emas itu program akan berhenti dan akan dikeluarkan tahun keberapa sih harga emas harga emas itu menjadi minimal $1000. Nah, kemudian analisisnya simpel aja. Harga awal 500. Kita misalnya punya variabel nih, harga awal ya, harga 500. Kemudian persen 0,14. Nah, karena di Java kalau kita nulis seperti ini tidak bisa, jadi kita bisa memanfaatkan tipe data double. 14% itu 14/100. Berarti kalau dijadikan desimal, teman-teman, identik dengan 0,14. Nah, ini udah cukup merepresentasikan 14%. Nah, kemudian kita juga perlu menyiapkan sebuah variabel tahun. Kenapa? Ya jelas karena output yang diharapkan itu pada tahun keberapa harga emas menjadi 2 kali harga semula. Jadi kita butuh variabel tahun. Oke, variabel tahun. Nah, kemudian sekarang kita coba nih, istilahnya itu tracing. Coba satu-satu. Nah, tahun pertama ya, kenaikan di tahun pertama berarti 500 ditambah kenaikan kan. Nah, kenaikannya itu berapa sih? Berarti apa? 500 yang dikalikan dengan apa? 0,14. Itu kenaikannya, saudara-saudara. Itu tahun pertama. Tahun pertama. Nah, coba matematis saja lah, teman-teman. Kita buat kalkulator lah. Coba nih. 500 kali 0,14, 70 nih. Berarti kenaikan di tahun pertama itu 70
Nah, berarti itu kenaikannya kan? Berarti harga emas di tahun pertama kenaikannya itu berarti 500 ditambah 70. Berarti 570. Itu tahun pertama. Oke. Nah, sekarang tahun kedua. Nah, apakah 500 apakah sama seperti ini? 500 ditambah ini? Nah, tidak teman-teman. Karena apa? Harga emas sekarang itu bukan 500 lagi, tapi 570. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. 570 ditambah. Nah, kenaikannya bagaimana? Kan 14%. Nih, 14%. Nah, 14% itu kenaikan dari per tahunnya. Berarti apa? Berarti persentase dari harga terbarunya, bukan 14% dari harga awal. Jadi, kalau harga terbarunya 570, berarti persenannya ini 570 dikali 0,14. Berapa sih? Wah, 79,8 ditambah 570. Wah, 649,8 ya. 649,8. Nah, begitu seterusnya. Jadi, bukan berarti begini. 500, maaf, 6498 yang ditambah dengan ini. Nah, bukan teman-teman. Karena persentase di sini asumsinya bahwa persentase dari harga terbarunya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berarti kita lihat polanya. Seperti di video sebelumnya, dalam menganalisis masalah, kita harus tahu pola-polanya dulu. Oke, jadi satu-satu kita analisis. Nah, perhatikan. Di tahun pertama, 500 ditambah kenaikannya. Nah, 500 itu harga awal. Nih, harga awal. Kemudian ditambah 500 dikali 0,14. Di tahun kedua, berbeda angkanya. Nah, nih, lihat teman-teman. Angka yang di awal ini itu identik dengan harga yang terakhir di tahun pertama. Oke. Nah, sedangkan angka yang dalam kurung ini itu identik dengan angka yang sebelumnya. Oke. Nah, perhatikan. 500 kali 0,14. 500 harga. Oke. 500 harga kali persen. Berarti kita bisa ubah nih dengan persen. Kita bisa ganti ini dengan harga. Kita juga bisa ganti ini dengan harga. Nah, dari rumus perhitungan ini teman-teman, itu harus ditampung. Harus ditampung. Mengapa ditampung? Karena mempengaruhi perhitungan berikutnya. Jadi untuk perhitungan berikutnya, harga itu tidak 500 lagi, tapi 570. Dan begitu seterusnya untuk tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Berarti apa? Perhitungan ini harus disimpan dalam sebuah variabel juga. Namun, perhatikan teman-teman. Pola yang ini itu diulangi lagi untuk tahun kedua. Memang sih angkanya sama. Angkanya berbeda. Tapi polanya sama. Perhatikan teman-teman. Harga yang baru adalah harga yang awal ditambah dengan harga yang awal dikali persen. Nah, untuk tahun kedua perhatikan. Angka yang baru sama dengan harga yang lama atau sebelumnya ditambah dengan harga yang sebelumnya dikali 0,14. Nah, saya ketik polanya. Jadi gini polanya. Harga baru sama dengan harga yang lama
ditambah nih harga yang lama, oke, dikali persen, jadi koma. Harga yang lama itu bisa dari harga yang awal nih, deklarasi awal 500. Harga lama itu bisa berasal dari harga dari perhitungan sebelumnya. Dan pola ini terus berulang. Nah, saya katakan lagi, pola ini terus berulang hingga mencapai minimal $1000. Karena ada proses yang berulang-ulang. Di video sebelumnya saya katakan, apabila ada suatu proses berulang-ulang, berarti kita butuh perintah looping. Entah while, do while, atau for, terserah. Nah, untuk kasus yang seperti ini, identiknya kita bisa menggunakan do while. Itu paling identik. Paling identik. Karena apa? Do while itu minimal dijalankan 1 kali. Artinya melakukan dahulu baru menanyakan kondisi apakah sudah mencapai $1000. Kalau while bisa, tidak masalah. Nanti kita akan coba membandingkan. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat tahun itu yang dikeluarkan. Namun proses looping ini itu akan berhenti sampai harga emas itu minimal $1000. Berarti kita butuh namanya sentinel. Sentinel itu apa? Value yang menyebabkan looping itu berhenti. Saya ulangi, sentinel adalah nilai value variabel yang menyebabkan looping atau perulangan baik itu while, do while, atau for itu berhenti. Tapi for tidak mengenal sentinel pada umum. Yang mengenal sentinel itu while atau do while. Nah, jadi sentinel berlaku untuk while. Jadi berarti berlaku juga untuk sebaliknya. Apabila kita melakukan suatu kondisi perulangan menggunakan sentinel, berarti kita tidak cocok menggunakan for. Kita cocoknya menggunakan do while atau while. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, paling mudah pakai do while lah. Oke. Nah, oh ya teman-teman, lihat di sini juga ada pola tahun. Tahun pertama ini, tahun kedua ini. Berarti dalam proses perhitungan rumus ini itu tahun itu sering bertambah. Tahun 3, tahun 4, dan seterusnya sampai tahun keberapakah sehingga harga emas mencapai $1000. Nah, berarti ada pola untuk tahun bertambah 1 setiap perulangan. Berarti dalam proses ini, selain rumus ini juga di bawahnya ada perintah tahun plus. Oke, jadi setelah menjalankan rumus ini, setelah mendapatkan harga yang baru dari harga yang lama ditambah kenaikan dengan persenannya, tahun juga jangan lupa untuk ditambah. Oke, nah karena apa? Karena pertambahan itu harga emas bertambah seiring bertambahnya tahun. Nah, karena ada kata seiring itu, berarti harga emas bertambah seiring dengan pertambahan tahun. Oke, jadi kita bisa menganalisis masalah dalam mengubah dalam source code Java atau bahasa pemrograman lain. Bisa dengan memperhatikan kalimat-kalimat. Oke. Nah, jadi jangan lupa untuk tahun plus-plusnya. Dan ini diulangi hingga harga emas mencapai $1000. Oke, langsung saja lah. Jangan lama-lama. Kita butuh kelas nih, misalnya harga emas. Ingat, ini 2 kata. Kata pertama H besar, yang kedua E besar. Oke. Contoh saja. Nama kelas yang lain juga tidak masalah. Oke. Nah, jangan lupa main method. Oke. Nah,
Tadi apa? Kita butuh variabel untuk menyimpan harganya. Oh iya teman-teman, perhatikan di sini. Di sini ada perkalian dengan bilangan desimal dan akan disimpan, akan menghasilkan bilangan baru. Entah itu bilangan bulat atau bilangan desimal lagi. Kita tidak tahu. Nah, maka tipe data untuk harga juga harus tipe data desimal. Nah, jadi kita menggunakan double 500. Nah, kemudian persen kita menggunakan double saja bisa. Kita menggunakan 0,14. Nah, kemudian kita menggunakan variabel tahun. Nah, tahun cukup INT saja, udah cukup. Nah, ini kenapa 0? Nanti saya jelaskan. Nah, kita nanti menggunakan dual. Itu lakukan dulu. Apa sih yang dilakukan? Ya ini teman-teman. Nah, ini tidak usah harga baru, harga lama, tidak usah. Prosesor mengerti. Ya. Harga sama dengan harga tambah harga kali persen. Itu maksudnya harga yang baru sama dengan harga yang lama tambah harga yang lama yang dikali persen tadi. Nah, jangan lupa tahun plus plus. Nah, jangan lupa while-nya ya teman-teman. Oke, ingat while dan butuh kondisi. Nah, selama harga itu kurang dari berapa? 2 kali lipat ya. 2 kali semula. 2 kali semula berarti harga kurang dari harga dikali 2. Oke. Nah, maka lakukanlah proses seperti ini. Nah, ini kenapa 0? Karena perhatikan teman-teman. Di sini dilakukan dahulu. Dilakukan dahulu berarti tadi dengan kata lain tahun plus plus juga dilakukan terlebih dahulu. Berarti apabila kita memberikan tahun awal itu 1, berarti apa? Perintah pertama looping pertama dijalankan tahun itu menjadi 2, jadi tahun kedua. Padahal tahun pertama itu juga harus dihitung. Tidak bisa lanjut, tidak bisa dong langsung loncat ke tahun kedua, bisa. Jadi makanya kita mulai dari 0. Karena ini apa? Tahun tuh langsung di plus di sini. Oke, jadi harus dulu tahun pertama jangan sampai kelompat. Nah, looping ini akan berhenti sampai harga itu. Nah, maaf, looping ini akan terus berjalan. Nah, ingat ya, di video sebelumnya looping itu akan terus berjalan selama kondisi dalam looping itu kondisi ini contohnya di sini, kondisinya itu true. Nah, akan berarti apabila false. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah, sekarang logikanya begini. Ketika harga itu sudah melebihi dari 1000 atau melebihi dari 2 kali lipatnya, maka looping ini akan berhenti atau kondisinya false. Ketika kondisinya false, maka looping itu akan berhenti, maka lanjut ke perintah berikutnya di bawah looping, apa? Mengeluarkan output harga emas di tahun. Nah, maaf, harga emas menjadi 2 kali lipat di tahun ya, tahun. Oke. Nah, seperti itu. Coba sih kita input, kita jalankan teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Ini ada kesalahan. Pada tahun 5370. Nah, kira-kira
apa yang kira-kira salah. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Looping ini itu perhatikan harga kurang dari harga kali 2. Nah, sedangkan harga itu akan terus terupdate. Berarti batas ini juga akan terus update. Padahal batas itu namanya juga batas. Batas tuh harus tetap. Batas tuh harus tetap. Tidak bisa kita tuh membandingkan sesuatu. Kita membandingkan ini misalnya angka yang mau dibanding, ini angka yang mau dibandingkan. Ini pembandingnya atau batasnya. Nah, apabila kita ingin bandingkan, jangan sampai batas ini terus naik. Batas harus tetap. Oke, ini naik. Nah, sampai di batas. Batas berarti tetap. Berarti kita tetapkan batas dengan variabel baru bisa. Int batas. Oh, harga kan double. Jadi kita pakai double aja. Batas. Oke, berarti harga dikali berapa? 2. Oke. Nah, batas. Sekarang jalankan lagi, teman-teman. Nah, harga emas menjadi 2 kali lipat di tahun 6. Oke. Nah, ini yang diharapkan oleh Pak Azhar nih. Memang hasil outputnya memang 6. Seperti itu. Nah, namun redaksinya saya lupa redaksinya, apakah kalimatnya harga emas menjadi 2 kali lipat atau harga emas di tahun keberapa. Nah, masalah kalimat saya rasa teman-teman tahu, tapi yang penting di sini kan logikanya. Kalau masalah kalimat teman-teman bisa ubah sendiri nih, harga emas atau ya ubah sendiri kalimatnya lah. Nah, ini menggunakan do while, memerintahkan dahulu kemudian bertanya. Nah, bagaimana dengan while? Nah, coba kita ubah. Nah, selama harga kurang dari batas, maka seperti itu. Sekarang kita jalankan. Nah, sama 6 juga. Nah, lalu perbedaannya di mana? Nah, untuk kasus seperti ini tidak nampak. Karena apa? Di sini ya, antara while dan do while perbedaannya hanya terletak pada eksekusi di prosesornya. Oke. Nah, di sini coba while itu bertanya dulu, kemudian melakukan sintaks di dalam. Nah, perhatikan nih, harga awal 500. Harga awal 500. Apakah kurang dari batas? Ya, batas tadi berarti 500 kali 2 berarti 1000. Nah, harga awal kan 500. Nah, kurang dari batas. Apakah 500 kurang dari 1000? True. Maka jalankanlah perintah ini. Oke. Berarti untuk kasus seperti ini, nah, maka while juga pasti dijalankan minimal 1 kali juga. Nah, kalau seperti ini sama ceritanya, hanya saja dijalankan terlebih dahulu. Nah, sekarang perhatikan. Do, lakukan dulu. Oke. Harga sama dengan harga ditambah harga dikali persen. Kemudian tahun ditambah 1. Kemudian bertanya, apakah harga kurang dari batas? Nah, ini harga baru 570. Apakah 570 kurang dari batas? Ya, betul. Nah, jadi perbedaannya itu pada pertanyaannya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung di sini. Kenapa kurang dari? Kenapa sih kok nggak kurang dari sama dengan? Nah, ini pertanyaan cukup rumit juga buat dijawab. Namun kita coba di sini diskusi. Nah, perhatikan teman-teman. Apabila kita memberi nilai kurang dari sama dengan batas, oke, perhatikan teman-teman. Ketika tahun telah mencapai tahun ke-6, oke. Nah, kemudian ditanyai tahun ke-6 itu kira-kira, coba nih kita keluarkanlah harga emasnya lah. Jadi harga emasnya, atau kita langsung jalankan saja biar kita tahu perbedaan. Nah, sama 6. Sekarang coba dengan while. Nah, 6 juga. Nah, sekarang gini. Kenapa sih
6 juga, padahal udah sama dengan. Nah, sekarang gini, kita tracing satu-satu. Kita lihat harganya per tahun, oke? Nah, kita lihat nih harganya. Nah, harga di tahun ke-6 nih berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harga di tahun ke-6 tuh 1097 sekian. Nah, sedangkan coba tidak menggunakan sama dengan. Nah, sama kan? Nah, karena nilai akhir itu sama, maka tidak ada perbedaan antara menggunakan sama dengan dan baik tanpa sama dengan maupun dengan sama dengan. Nah, untuk kasus seperti ini tidak ada perbedaan. Namun untuk kasus tertentu akan berpengaruh perbedaan antara kurang lebih sama dengan ya dengan yang tanpa sama dengan. Nah, jadi perbedaannya itu terlihat pada nilai akhir, teman-teman. Kan kita di sini loopingnya menggunakan sentinel. Oke, sentinel nilai menyebabkan dia keluar dari looping. Nah, nilai yang menyebabkan dia keluar dari looping ketika harganya sudah lebih dari 1000. Nah, di sini 1097 itu sudah lebih dari 1000, maka looping akan berhenti. Nah, nilai harga sudah lebih dari sentinelnya, maka lebih berhenti dan harga tahun dikeluarkan. Nah, tadi kita telah mencoba, kita menggunakan sama dengan dan tidak menggunakan sama dengan. Nilai akhirnya sama-sama 1097. Nah, berarti apa? Untuk kasus seperti ini memang tidak ada perbedaannya. Oke. Nah, saya harap teman-teman paham. Dan menurut saya ini lebih mudah daripada yang kupu-kupu, daripada yang looping yang kemarin-kemarinnya. Nah, jadi saya berharap lebih kepada teman-teman untuk kasus harga emas ini teman-teman sangat paham. Ya, cukup diulang-ulang saja video ini atau langsung tanya saja ke saya langsung. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.